Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudaraku yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Semoga damai selalu, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Saat ini di lingkungan saya ini mendung dan mulai gerimis. Saya sengaja membuat YouTube ini dalam suasana yang mendung. Nah, saya ibaratkan demokrasi Indonesia saat ini sama mendungnya. Ya, jadi dan gerimis. Nah, gerimis dalam arti ini adalah mulai ada intimidasi dari rezim penguasa. Ini yang kami rasakan. Nah, salah satu yang baru-baru ini terjadi yaitu terjadi di Karanganyar, ya. Di Karanganyar itu kepala desa baru-baru ini dipanggil oleh Polda Jateng, ya. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung 176 kadis di Kabupaten Karanganyar. Nah, dipanggil Polda Jawa Tengah menurut pihak polisi, ya, dari Polda Jawa Tengah manggil para kepala desa di wilayah Karanganyar tersebut berkaitan dengan dugaan pemeriksaan korupsi dana desa, dan pemeriksaan tersebut menurut pihak kepolisian akan berlangsung serempak selama 3 hari berturut-turut, yaitu mulai tanggal 27 November tahun 23 hingga Rabu 29 November tahun 23. Di sini masyarakat Karanganyar menaruh curiga atas panggilan para aparat desa tersebut, yaitu bukanlah terkait kasus dana desa, tapi ada unsur politis atas pemenangan salah satu paslon di Pilpres tahun 2004. Nah, disinilah masyarakat mulai curiga. Nah, sekarang diamini oleh hujan mulai turun, ya, kita mulai tutup ini. Tapi nggak apa-apa, kita berjuang dan mencuarakan agar demokrasi tidak dibungkam. Kita harus berani bersuara sesuai dengan arahan Bu Mega, juga sangat lantang. Dan masalah ini pun ditanggapi oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso. Dia sangat begitu khawatir ada penilaian politis di dalam pemeriksaan kepala desa oleh Polda Jawa Tengah tersebut. Apakah benar Polda Jawa Tengah akan membuat terang benderang dugaan pidana, atau memang ada agenda politik? Kita lihat saja hasilnya ke depan. Dan merespon hal ini, Ganjar pun mengaku sudah tidak bisa lagi diam. Usai mendengar kepala desa di Kabupaten Karanganyar dipanggil oleh Polda Jawa Tengah, kabarnya Ganjar pun mendatangi para kades yang dipanggil tersebut. Ia ingin klarifikasi, yaitu terkait alasan pemanggilan tersebut. Ganjar pun lalu meminta setiap relawan untuk tetap tenang, tidak mengambil tindakan. Bahkan Ganjar mengingatkan kepada kader PDIP serta kader ketiga pengusung, ya, yang ada di PRI akan melakukan tindakan konstitusi apabila ada kecurangan di dalam ajang Pilpres tahun 2024. Mari kita sama-sama jaga demokrasi di Indonesia ini. Jangan mau dibungkam oleh rezim yang sekarang berkuasa, karena tanda-tandanya sudah mengarah ke sana. Ini sangat berbahaya, terutama untuk anak muda, yang belum pernah mengalami hidup di masa Orde Baru. Kalau ibaratnya, ya, untuk bayangan ilustrasi saja untuk para anak muda yang hidup di zaman Orde Baru, ya, kita berkumpul di satu ruangan, itu dinding
dinding itu bisa berbicara. Jadi kalau kita sampai menyinggung politik, dapat dipastikan besok langsung hilang. Itu zaman Orde Baru. Dan saya secara pribadi mengalami seperti itu. Ya. Setiap ada perkumpulan, ada juga intel datang. Kalau nggak datang diam-diam, kalau ada selentingan apa-apa, kita langsung diciduk. Nah, sesadis itukah akan dimunculkan sekarang ini? Teman-teman, khususnya anak muda ya, saya mengajak, ini bukan masalah ini Ganjar, ini bukan masalah yang lain. Ini bukan masalah Pak, ini masalah kebebasan berdemokrasi. Ya. Jadi jangan sampai sudah terlanjur baru menyesal. Memang penyesalan itu adanya di belakang. Karena kalau yang di depan namanya pendaftaran. Tapi inilah, coba renungkan dan coba cari tahu. Di googling saja akan muncul itu kekejamannya Orde Baru kayak apa. Ya. Agar supaya kita sama-sama menjaga demokrasi yang jalan bagus ini. Untuk apa? Untuk Indonesia maju. Kalau demokrasi dibungkam, kita nggak bisa apa-apa. Kita menyuarakan sedikit mengkritik pemerintah, langsung hilang. Tidak ada hukum lagi. Tidak apa namanya HAM, tidak ada. Jadi itulah beratnya di zaman Orde Baru. Nah, ini tanda-tandanya sudah jelas. Masa akan dibiarkan aja? Sesuai dengan buaran Ibu Mega sebagai salah satu tokoh yang head to head dengan Pak Soeharto zaman Orde Baru adalah Ibu Megawati. Pertaruhannya adalah nyawa. Maka dari itu, mari kita satukan, bersatu padu agar supaya Pilpres tahun 2024 itu jurdil. Dan kawal terus demokrasi ini untuk Indonesia maju. Dan pilihlah calon yang betul-betul demokrasi. Jadi ini adalah seruan dari hati agar supaya tidak mengalami seperti zaman Orde Baru yang pernah saya alami. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.